saat ini kehadiran omnichannel harus lebih dari itu. Artinya nggak cuma hadir untuk memfasilitasi aja, tapi lebih paham konteksnya, kontekstual. Nah, beberapa mindset customer support itu masih cost centric. Oh, maksudnya gimana, Mas? Jadi masih tadi tuh, gimana caranya kita nge-reduce cost dengan adanya AI gitu ya. Setiap conversation itu tidak mahal, bukan tentang budget. Conversation dibuka itu tentang data point. Nah, data point inilah yang kemudian bisa jadi value. Karena at the end, KPI yang dipakai itu nggak cuma first response time, bukan siapa yang paling cepat, tapi lebih memahami konteksnya. Bahkan KPI yang di set itu kepuasan pelayanannya. So be prepared to join the daily conversations on Kiskas YouTube channel. Because every transformation begins with daily conversations. Welcome back di Daily Conversations by Kiskas. Di episode kali ini kita akan bahas banyak nih tentang gimana implementasi AI di omnichannel dalam sudut pandang yang lebih praktikal. Since di episode lalu kita udah banyak bahas tentang teknikalnya ya sama Mas Ganjar. Nah, as usual saya nggak akan bahas hal ini sendirian. Karena hari ini saya udah kedatangan Mas Ganjar yang lainnya. Di Kiskas banyak banget ya nama Mas Ganjar ya? Ada dua Ya. Ada dua. Ganjar besar dan Ganjar Pranowo. Ganjar ya. So, Mas Ganjar ini biasa dipanggil Mas Agan ya. Yep. Di Kiskas. Boleh nggak diceritain dikit Mas Agan tentang role-nya di Kiskas seperti apa? Oke, saya Ganjar Septiadi. Tadi seperti yang Mas John bilang, panggilan banyak teman-teman yang panggil aku Agan. So aku sebagai key account consultant leader di Kiskas, yang mana departemenku itu ngurus existing client, renewal and retention. Yes, so akan cocok banget ya tema pembahasan hari ini. Mudah-mudahan, harusnya begitu. Since Mas Agan banyak ketemu sama klien Ya. gitu ya, sehingga sudut pandangnya lebih praktikal ya. Yep. Oke, Mas Agan, langsung aja nih. Bener nggak menurut Mas Agan kalau hari ini omnichannel tuh sebenarnya nggak cuma dituntut untuk bisa facing customer di berbagai channel aja, tapi hari ini dituntut juga nih omnichannel untuk bisa hadir di berbagai macam channel secara konsisten, kemudian efisien, tapi tetap punya touch yang personal seperti itu. Nah, menurut Mas Agan, dari perspektif Mas Agan seperti apa? Jika kita ngomongin omnichannel zaman dulu gitu, omnichannel itu memang di-expect bisa memfasilitasi brand untuk membuka atau menyatukan nge-centralize channel-channel yang dia buka terhadap customer-nya. Misalnya ada customer yang datang dari WhatsApp, email, sosial media, bahkan ke call center. Yes, benar. Saat ini kehadiran omnichannel harus lebih dari itu. Artinya nggak cuma hadir untuk memfasilitasi aja, tapi lebih paham konteksnya. Kontekstual. Itu ya pembedaannya ya. Dan dengan kehadiran AI, justru AI ini sekarang menjadi game changer-nya nih. Dengan kemampuan AI yang bisa context stitching, artinya seharusnya si brand ini bisa menganalisa satu jalur komunikasi yang sama. Sebagai contoh misalnya ada customer yang beli produknya di e-commerce. Kemudian dia datang di WhatsApp untuk nanya pengiriman. Nggak lama kemudian dia datang di IG DM komplain gitu ya. Nah, sebetulnya dengan teknologi AI yang tadi bisa kontak stitching, itu tuh satu case yang sama. Tapi kalau tanpa kemampuannya itu hanya dianggap sebagai percakapan di beda channel aja. Nah, definisi kontekstual itu di situ. Analogi simpelnya gini Mas John. Ketika kita ngomongin rumah sakit gitu, ada misalnya rekam medis digital. Yes. Dokter di bagian A, dia akan langsung tahu pasien yang sebetulnya pasien di bagian B tanpa harus diagnosa awal. Nah, definisi kontekstual di situ. Jadi sebetulnya peran omnichannel sekarang ya tadi tidak hanya untuk memfasilitasi aja, tapi lebih ke paham konteksnya dengan bantuan AI tentunya. So basically Mas Agan menyampaikan bahwa dengan hadirnya AI mempermudah penangkapan konteks di proses customer journey ya Mas ya? Betul. Nah, customer journey itu menarik. Saat ini seharusnya customer journey itu sudah tidak linear lagi. Jadi kalau dulu kan kita datang dari awareness, kemudian ke consideration, purchase, terus kemudian di sini advokasi gitu ya. Yes. Di era sekarang, di era zaman ada omnichannel dan lain, ada channel yang dibuka oleh customer bisa datang dari mana aja. Benar. Dan dari tahapan mana aja. Yes. Dan bisa balik lagi kapanpun dia mau. Nah, ini juga definisi daripada konteks tadi bahwa AI seharusnya bisa ngebantuin
bahwa customer ini tuh kebutuhannya apa dan kenapa datang dari channel-channel tersebut. Jadi dia bisa membantu brand untuk menganalisa behavior itu sih sebetulnya. Oke. Nah, Mas, pertanyaannya nih. Kalau dari sudut pandang customer service ya, use case customer service nih, bisnis tuh biasanya trennya seperti apa sih memanfaatkan AI ini di journey-nya? Oke. Di yang sekarang yang paling banyak gitu ya, yang paling banyak diimplementasi oleh bisnis atau brand itu AI mostly dipakai untuk first layer. First layer. Yes. Customer facing ya. Betul, customer facing. Ada dua sih, nanti aku jelasin di belakang ya. Iya. Yang pertama memang konteksnya yang dengan customer itu dipakai di first layer, yang mana AI punya kapabilitas untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang repetitif. Kayak FAQ gitu Mas ya? FAQ, nanya operasional, buka jam berapa, tutup jam berapa, cabangnya mana aja, itu semua yang bisa direspon oleh bot seketika. Oke. Nah, saat ini yang paling banyak itu seperti itu. Cuman ketika ada yang lebih advance gitu ya, untuk hal-hal atau inquiry yang udah mulai menyangkut emosional, konsultatif, terus udah mulai harus di judgment, itu kita tidak akan pernah bisa lepas dari human agent. Ya, benar, setuju saya. Karena tetap human agent yang akhirnya nge-resolve ini sebetulnya. Gitu. Berarti in a way, ini kita bicara gimana AI menjadi first layer untuk membantu agent Mas ya? Kolaborasi. Kolaborasi. Nah, ini juga perlu diluruskan mungkin ya. Definisi ideal itu sebetulnya bukan memilih mau agent atau AI, atau AI nggantiin customer support apa enggak. Wait. Berarti bukan tentang pakai AI atau pakai agent ya? Yes. Jadi ini tadi Mas Agan bilang kuncinya di kolaborasi. Kolaborasi. Gimana Mas? Oke, idealnya justru bukan pemilihan tadi ya, mau agent atau AI, tapi gimana caranya agent bisa berkolaborasi dengan human. Seperti yang contoh aku tadi sampaikan di awal, bahwa untuk hal-hal yang repetitif itu yes bisa by system, bisa AI masuk di situ. Tapi ketika udah mulai nge-touch emosional, perlu di judgment, itu perlu di resolve sama human. Karena at the end KPI yang dipakai itu nggak cuma first response time, bukan siapa yang paling cepat, tapi lebih memahami konteksnya. Bahkan KPI yang di set itu kepuasan pelayanannya. Iya. Jadi perlu dijaga. Kalau memang sepenuhnya di handle, kalau memang use case-nya banyak yang repetitif, dan oke, itu memang solusi yang tepat. Tapi ketika udah mulai ada konsultatif tadi, itu harus kolaborasi sama agent. Jadi agent itu harus belajar berbarengan dengan AI, bukan musuh, bukan kompetisi gitu. Itu bukan pesaing sebetulnya. Jadi itu adalah partner untuk bekerja. Itu tadi kuncinya kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Ini saya dapat sense sebenarnya AI ini bisa dimaksimalin dalam berbagai hal ya. Terutama tadi salah satu contohnya adalah sebenarnya dengan kolaborasi sama agent itu bisa menghasilkan output yang lebih baik dibanding katakan AI aja. Nah, sebelum kita masuk ke best practice nih Mas, saya ada satu yang mengganjal di kepala saya gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang gimana antara kolaborasi antara AI dan agent dan human agent gitu ya. Saya rasa kan di sini kolaborasi ini berarti ada proses informasi yang sudah dipahami oleh AI ini harus bisa dicerna sama agent. Gitu ya. Nah, ini tuh saya agak sensing bisa jadi challenge nggak sih di bisnis, atau jangan-jangan ada challenge lain yang lebih krusial? Oke, challenge ini menarik. Beberapa mungkin masih terkendala di gimana caranya agent AI ini performs. Dalam artian secara akurasi harus bagus gitu ya, atau harus tahu kapan agent masuk, atau harus tahu kapan si AI bisa handover ini ke agent. Nah, challenge-nya saat ini adalah di SOP itu masing-masing sebetulnya. Karena kalau bicara teknologinya, semua pemain chatbot gitu ya pasti udah punya mekanisme untuk gimana chatbot ini belajar makin pintar gitu ya. Ada prompt di situ, ada berupa VDF dan lain-lain lah. Tapi yang jadi challenge adalah operasional daily-nya harus match sama apa yang AI ajarkan. Karena AI tahu batasannya. Yang paling penting itu. Jadi selain AI ini kan bisa merepresentatifkan brand. Jadi personanya bisa disetting. Dia harus A, harus B gitu ya. Kemudian cara menjawabnya harus seperti apa. Nah, caranya mungkin di situ. Ada beberapa
brand yang mungkin masih kebingungan bahwa AI ini hanya sebatas FOMO nih, quote and quote. Oh, oke. Yang penting ada dulu deh, Iya, tapi iya, secara iya, persona iya. mungkin kurang, tidak merepresentatifkan brand, jawaban masih general, padahal bisa dibikin spesifik. Ya, ya. Ketika brandnya mulai menyasar misalnya kaum remaja, ya itu bisa dibikin persona ya Gen Z. Let's say. Sesuai dengan target audience Betul, gitu ya. betul. Challenge-nya di situ sih, lebih ke align dengan apa yang AI pelajari dengan SOP yang brand punya sih sebetulnya. So sebenarnya challenge-nya adalah lebih bagaimana memanfaatkan konteksnya gitu ya. Betul. Delivery-nya juga gitu ya. I see. Nah Mas, kalau sekarang kita udah mulai paham nih challenge apa yang dihadapin. Mas Agan bisa share dikit nggak sebenarnya best practice-nya katakan dalam memaksimalkan AI di customer journey-nya sebuah bisnis lah. Itu gimana? Oke. Mostly kan AI digunakan saat ini tuh banyak di customer support ya, Mas John. Nah, beberapa mindset customer support itu masih cost centric. Oh, maksudnya gimana, Mas? Jadi masih tadi tuh gimana caranya kita nge-reduce cost dengan adanya AI gitu ya. Karena lawannya atau compare-nya adalah menggantikan human tadi. Padahal kalau kita mikirnya kolaborasi nggak jauh di situ. Kalau ke kolaborasi, benefit yang didapat itu nggak cuma nge-reduce, nggak cuma efisiensi, tapi ada value lebih. Value-nya apa gini? Setiap conversation itu tidak mahal, bukan tentang budget. Conversation dibuka itu tentang data point. Nah, data point inilah yang kemudian bisa jadi value. Value buat apa? Buat retensi misalnya, upselling. Ya, disesuaikan dengan behavior. Atau ketika ada journey tertentu, AI bisa harus ngisi data ataupun apa yang perlu ada menjadi parameter untuk kemudian di upselling gitu. Nah, itu bisa menjadi value sebetulnya. Yang tadinya cost centric, enggak kok bisa lebih dari itu. Jadi artinya enggak cuman kalau kita berpikirnya kolaborasi, enggak cuman efisiensi yang kita dapat, tapi ada value lebih. Ada value yang bisa didapatkan dari teknologi ini gitu. Oh, jadi wow, ini kayak gitu loh di kepalaku. Karena menurutku tadinya di perspektif yang umum ya, saya rasa sejauh ini AI itu lekat sama customer service aja gitu kan. Tapi secara tidak langsung Mas Agan menyampaikan sebenarnya bisa dieksplor lebih jauh. Bisa dieksplor lebih jauh. AI bisa dibilang mengumpulkan data gitu ya, untuk kemudian nanti data diolah sama internal tim untuk menjadi output, katakan tadi retention gitu-gitu ya Mas ya. Ada nggak Mas case-case yang yang pernah Mas Agan alami gitu dalam bertemu klien gitu ya, yang memang ini real? Ya, di salah satu klien saya itu ada yang mindsetnya sudah ketika ada customer yang kurang happy, kalau yang standar itu kan gimana caranya dibikin jadi happy. Oke. Nah, kalau satu klien saya itu nggak cuman gimana caranya jadi happy, tapi gimana caranya convert jadi sales. Sebentar, jadi nggak cuman bikin unhappy jadi happy, justru dari unhappy bisa jadi revenue. Betul, convert jadi revenue. Gimana tuh Mas caranya? Nah, yang paling penting kan tahu dulu ya, challenge-nya adalah ke SOP. SOP-nya mau seperti apa. Jadi intinya itu, yes betul bahwa KPI daripada AI ini nggak cuman fast response time, nggak cuman cepat ngejawab, tapi ada resolution time, dan juga terakhir memastikan si customer ini senang nggak dengan pelayanan kita, satisfaction-nya. Kayak sentimen analisis Sentimen. Nah, nanti ketika udah mendapatkan data, kan AI akan bantu ini data yang kurang oke nih. Ini yang secara pelayanan kurang bagus gitu ya. Nah, itu ada eksekusi tambahan. Ada banyak macam. Misal, ketika satu brand punya sistem menganalisa bahwa ada satu customer yang sering repeat order di 30 hari setelah pembelian awal gitu. Jadi dia repeat nih. Nah, kalau punya sistem seperti itu sebetulnya kan bisa ngeproaktif duluan bahwa sebelum hari ke-30 udah di-broadcast duluan misalnya. Plus diskon misalnya, karena udah tahu. Nah, SOP yang seperti ini perlu kombinasi sebetulnya, bahwa yang tadinya unhappy, convert ke sales itu tahu tahapan-tahapan di awalnya mau seperti apa. Oke. Misalnya tadi betul ada menawarkan promo misalnya, atau di touch secara personal, agentnya datang misalnya, banyak hal. Ini tuh yang Mas Agan mention di depan konteks teaching tadi ya? Betul. I see. Jadi sebenarnya bisa dimaksimalin sampai sejauh itu loh. Yes. Nggak cuman gimana AI
menghadapi customer, tapi juga menghasilkan resource kepada internal untuk dikembangkan ke use case yang lain. Betul. Wow, menarik. Mas, tapi kalau bicara seperti itu ya, berarti ini kita bicara melibatkan banyak customer data, hal-hal semacam itu tuh Mas. Nah, ada nggak sih case atau ada nggak sih best practice gimana caranya memanage ini agar tetap bisa di-maintain secara secure gitu? Agar AI ini nggak kemana-mana gitu. Kita bicara governance berarti ya. Yes. Oke. Setidaknya sebetulnya harus punya 2 poin Mas John. Yang pertama itu bahwa human tetap yang terdepan. Artinya semua inquiry itu khususnya yang butuh emosional dan judgment yang tadi itu tetap perlu di-resolve oleh manusia, itu yang pertama. Kolaboratif. Again, kolaborasi ya. Karena itu akhirnya bisa meminimalisir hal-hal yang sifatnya otomatik tapi nggak kekontrol gitu. Ada data yang tidak harus terkirim jadi terkirim ke customer misalnya. Nah, dengan di loop atau di closing loopnya by human pasti akan kekontrol. Yes, oke. Itu yang pertama sebenarnya. Terus yang kedua itu terkait security. Security itu nggak cuma data. Kalau di AI, memastikan bahwa AI hanya menjawab sesuatu yang memang sudah diajarkan. Jangan menjawab di luar yang tidak diajarkan. Misal mencemarkan nama baik. Nah, itu kan di era sekarang sebetulnya AI udah ada yang bisa memanfaatkan ke teknologi itu dengan prompt injection namanya. Prompt injection, Mas. Ini sama nggak ya kayak yang saya bayangin, meaning artinya ditambahin sebuah prompt agar knowledge-nya AI ini tuh tetap solid, nggak bisa interfere gitu. Ya, itu ya brand perlu memastikan bahwa penyedia AI ini bisa menghandle ini nggak. Contoh, prompt injection itu adalah orang bisa ngechat ke AI, kemudian ngasih tahu AI bahwa lupakan apa yang kamu sudah pelajari. Oh, terus? Dengarkan saya, ngasih prompt yang baru gitu. I see. Nah, salah satunya itu. Jadi security itu nggak cuma data aja, itu juga lebih penting karena kan itu facing customer. Kalau data kan di internal kan, ini yang facing customer. Nah, seharusnya brand bisa memikirkan ke arah sana. Dan kami gitu di Kiskas punya formula untuk menghandle itu semua sih. Formula yang dimaksud seperti apa nih, Mas? Formula di kita itu sebetulnya di AI-nya Kiskas itu kita punya 3 pilar. 3 pilar? 3 pilar. Okay. Pilar yang pertama itu tentang intelijen. Gimana kemampuan agent merespon gitu ya dengan knowledge base yang dia pahami gitu ya. Kemampuan agent maksudnya kemampuan AI. Semua AI, sorry. Terus yang kedua adalah brand persona. Jadi brand bisa mendelegasikan nih ke si AI persona seperti apa. Dia tuh merepresentasikan brand ini harus kayak gimana. Apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, itu penting. Kayak yang Mas Agan bilang tadi ya. Jadi persona ini lebih kepada brand menyesuaikan AI-nya agar sesuai sama target audience gitu ya. Do's and don'ts gitu ya. Ya, contoh nih. Tadi kan kita bahas prompt injection. Ada case yang dimana customer itu kirim sebuah gambar polos putih. Oke. Kalau nggak punya kemampuan AI yang Kiskas miliki gitu ya, itu akan dianggap sebagai image. Padahal di dalam gambar itu ada teks warnanya putih. Ya prompt injection tadi, lupakan apa yang sudah kamu pelajari, bisa seperti itu. Oke. Nah ini juga penting. Jadi inilah definisi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh. Misal tidak boleh menjawab ketika ada apapun gambar putih misalnya kayak gitu. Sesimpelnya gitu. Terus yang terakhir tadi governance, itu pilar yang ada di kita. Oh, so dengan 3 pilar ini sebenarnya Kiskas memastikan agar penggunaan AI ini tuh nggak kemana-mana, Mas ya. Lebih kepada tadi, maksudnya value-nya harus deliver gitu ya. Betul. I see. So, Mas, kita tadi udah bahas tentang best practice ya, yang rasanya ideal untuk dilakukan oleh bisnis tentang gimana mereka implementasi AI di customer journey-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari perspektif customer nih, Mas. Sebenarnya bisa expect experience customer seperti apa sih? Ya, AI itu sendiri sangat berpeluang untuk ngebuat customer experience yang bagus. Contohnya misalnya
AI bisa ditugaskan untuk menganalisa behavior customer. Yes. Kenapa dia datang di channel ini gitu ya. Kapan dia selalu membeli dan lain-lain. Jadi dari situ sebetulnya data-data ini yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh si brand untuk ke value-value lain. Ke cross selling dan upselling misalnya. Nah, dari sisi customer penting bagi customer untuk dia tahu dilayani dengan tepat. Jadi kenapa dia datang di channel ini, dia pengen direspon seperti apa, dia pengen dilayani seperti apa, itu penting. Jadi loyalitas itu, nah kata kuncinya loyalitas sebetulnya. Loyalitas itu nggak cuma harga. Loyalitas itu adalah pengalaman yang nggak bisa dilupakan sama si customer. Customer experience Ya. tadi ya. Contoh, kalau kita nongkrong di coffee shop yang kita suka gitu ya, kita kan senang ketika kita datang, si bartendernya udah tahu langganan kopi apa. Oke. Itu yang akan menciptakan loyalitas kan. So bahwa loyalitas itu nggak cuma harga kok. Experience itu adalah bagian dari itu. Nah AI sangat bisa membantu si brand untuk menciptakan customer experience yang bagus. Oh, sebenarnya untuk ciptain customer experience yang bagus itu ya. Nah kita balik lagi nih ke perspektif bisnis. Sebenarnya ada yang harus diukur nggak sih Mas? Ada yang harus dipastikan nggak sih? Ini udah reach certain standard katakan. Misal dalam bentuk KPI kah atau apa? Ya, ini penting. Sebagai bisnis juga, karena tadi kan konteks di customer dia udah tahu nih, pengen dilayani seperti apa, dia pengen dipahami. Nah, di sisi bisnis, KPI AI itu nggak cuman bisa direspon seketika atau responnya cepat, nggak cuman itu. Iya. Itu masuknya ke efisiensi, yes, tapi jadi salah satu. Ada 3 sebetulnya, efisiensi tadi, first response time-nya kayak gimana gitu ya. Terus yang kedua adalah efektivitas, resolution time yang diukur. Resolution time yang diukur. Iya, dari pertama datang ada isu, let's say gitu ya, seberapa lama di resolve-nya. Nah ini dari sisi AI. Nah dari kolaborasi human-nya perlu memastikan yang terakhir, KPI terakhir adalah satisfaction-nya. Oke. Apakah dia happy dengan Experience-nya dia? Nah Iya, itu iya. 3 KPI itu yang setidaknya harus ada di bisnis untuk mengukur kesuksesan ketika mereka mengimplementasikan AI. Oh, cukup clear sih. Jadi sebenarnya experience ini dibentuk tuh nggak cuman harus ngedesain sedemikian rupa, tapi juga harus memaintain standar-standar tertentu, memastikan delivery-nya tetap konsisten, Mas ya. Betul. I see, oke. Nah, so thank you ya Mas Agan karena Sama-sama. saya rasa diskusi hari ini tuh menarik banget gitu ya. Kali ini episode kita udah banyak ngebahas tentang gimana implementasi AI di omnichannel, customer facing, bahkan kita bahas juga tadi gimana dari perspektif bisnis, bahkan dari perspektif customer untuk memastikan journey-nya ini dimaksimalkan dengan AI ya Mas ya. So, buat episode kali ini cukup sampai sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Agan. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode Daily Conversations by Kiskas selanjutnya. So buat teman-teman jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa juga kalian boleh banget komen di bawah kira-kira next kita mau bahas apa. Sekian dari kami, sampai ketemu di episode Daily Conversations by Kiskas selanjutnya. Bye-bye.